Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah refleksi diri masih bersama kami Sukamto Sastro di Menco Channel. Sebuah motivasi yang mungkin menjadi catatan kita. Kadang-kadang kita menghadapi kesedihan manakala sesuatu yang kita raih tidak teraih, atau pada situasi siklus kehidupan kita berada di bawah. Kadang mata air terurai, kadang kita menangis, kadang kita sedih, kadang kita bingung, kita kadang berontak. Sebenarnya kita mencoba cermati, kenapa jiwa ini, pribadi ini tergantung kepada jagat makrokosmos. Kenapa kita tergantung lingkungan, tergantung peristiwa, tergantung keadaan, tergantung teman, tergantung orang lain. Kenapa? Kenapa peradaban ini bisa membuat hati kita menangis atau sedih? Ini yang menjadi catatan. Berarti ada sesuatu yang kurang kuat dalam jiwa kita. Ada sesuatu pribadi yang kurang tangguh menghadapi kemungkinan buruk dari prahara psikologis kawan-kawan kita, prahara psikologis teman-teman kita, prahara ekologis yang terjadi di lingkungan kita. Ada prahara sosiologis yang terjadi pada peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Nah, berarti kita harus sadar bahwa bagaimana jiwa ini, pribadi ini agar tetap kuat, agar tetap bangkit, agar tetap kokoh dalam situasi yang meletri, dalam situasi yang agak kurang baik, situasi ekonomi yang kurang beruntung karena kebijakan global yang kadang mendesak kita, memepet kita, sehingga usaha kita sedikit terengah-engah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini yang terpenting adalah bagaimana kita menata personal diri, kita menata hati dulu, kita menata diri kita dalam konsep mawas diri, autosugesti. Kemudian juga kita mencoba menata langkah, menata sikap hidup, sehingga bisa dipastikan bahwa apapun peristiwa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak meletre. Yang pertama adalah sikap batin. Sikap batin kita supaya hidup ini tidak meletre, maka kita harus menerima bahwa apapun peristiwa kehidupan ini hanyalah seni kehidupan, seni peristiwa. Jadi setiap seni itu pasti ada hukum sebab akibat. Tidak perlu menangis karena peristiwa, karena kehidupan ini adalah seni dinamika, naik turun, bahagia, sedih, itu namanya seni. Ketika kita menghadapi hidup itu dengan seni dinamika, udahlah. Ketika datang sedih pasti akan muncul bahagia. Ketika sedang bahagia, hati-hati, besok bisa sedih. Itu namanya seni dinamika hidup. Nah, kadang kita tidak tahan itu, kita tidak tahu bahwa kehidupan ini faktanya seperti ini. Kita harus menjalani dengan seni kehidupan yang senyatanya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana peristiwa, kejadian, atau persoalan kantor, atau persoalan hubungan, pertemanan ini tidak merusak psikis kita, tidak merusak batin kita. Kadang suara orang aja sempat meresahkan hidup kita. Kadang suara yang perkataan yang jelek aja membuat hidup menjadi gegap gempita. Kadang suara yang negatif aja membuat kita seperti kena prahara, ya, seperti kena gunung meletus gitu loh. Kenapa kita tidak mencoba kebal hati, kebal rasa? Karena kalau orang ini ya punya andil besar di dalam menyakiti kita, biarin aja. Kita harus ciptakan kekebalan bahwa anggaplah dia orang saraf, anggaplah orang edan, atau anggaplah orang gila, atau orang yang sedang sakit, dan tidak perlu ditanggapi. Semakin ditanggapi dia akan senang, maka biarkan saja mereka, biarkan, tidak usah diladeni dan segala macamnya, ya. Itu. Oke. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah sebenarnya yang terpenting, orang-orang yang negatif di sekitar kita ini justru bukan membuat sisi positif dalam langkah. Orang-orang yang negatif di dalam kehidupan kita itu akan membuat kita tertarik mundur. Kita tidak termotivasi untuk maju. Kita menjadi meletre, kita menjadi kurang produktif karena kita sibuk ngurusi urusan-urusan orang yang otaknya itu negatif terus. Orang-orang yang tidak memberikan memberikan produktivitas positif tetapi menjadi kontraproduktif dan ujung-ujungnya menjadi negatif, menyerang, menghancurkan, mengejek, mengolok. Orang-orang seperti itu tidak pantas dijadikan teman. Orang-orang seperti itu tinggalkan saja atau lupakan. Manakala dia sedang negatif, tidak usah mendekat. Memang otaknya otak negatif gitu loh. Ya. Jadi satu kesimpulan bahwa memang tidak gampang di dalam interaksi sosial, ya. Setiap orang ketika interaksi sosial pasti ada faktor psikologis, ada faktor ekologis, ada faktor sosiologis, ya. Tetapi memang kadangkala ada orang yang berteman tidak pilih-pilih, humble, enak, nyaman. Tapi ada juga orang yang berteman dengan strata. Oh, dia orang kaya, oh itu temanku, oh itu sesama bos, kita buat paguyuban, ya perkumpulan bos-bos muda misalnya. Sehingga dia membuat komunitas di mana yang setara, segender, karena merasa nyaman atau merasa indah ketika ada komunikasi bos. Bisa juga dia mengambil sisi positifnya dari sisi jurus marketing, dari komunikasi dan segala macamnya. Boleh sih hal-hal tertentu, tapi jangan sampai memandang sebelah kepada orang yang tidak bos. Jangan memandang sebelah pada karyawan, jangan memandang sebelah pada orang lain yang bukan bos. Ya, itu sangat bahaya dan merusak ekosistem perkawanan, merusak hubungan baik. Ya, satu kesimpulan bahwa tidak mudah memang menjaga relationship, menjaga pertemanan, menjaga perkawanan, menjaga hati khususnya agar kebal rasa dari perkataan yang jelek. Kita tidak usah memandang perkataan-perkataan di luar diri ini atau orang-orang di luar diri ini atau orang lain atau kawan apabila statement perkataan itu negatif, menyudutkan dan menghancurkan kita. Ya, mending tinggalkan dan lupakan. Cukup kita sibukkan dengan kegiatan yang positif untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas bekerja, untuk merapikan rumah, untuk menjaga lingkungan, untuk menata diri lebih baik lagi. Terima kasih kawan, semoga hari ini tetap bahagia, tetap cerah ceria, tetap humble. Orang lain tidak ngerti kesulitan kita, tetapi kita tahu kesulitan kita. Maka kita jaga waktu, jaga diri, jaga finansial. Semuanya berjalan sinergi dan komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Sukamto Sastro Dimejo Channel. Assalamualaikum.